bertempat di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya teliti untuk melengkapi sebagai studi untuk skripsi. Ambil judul Strategi Komunikasi Pemasaran PT PLN dalam mempromosikan listrik prabayar di PT PLN Persero Rayon Bengkalis. Studi sistematis yang dijelaskan langsung oleh dosen pengampunya. Yang pertama itu adalah latar belakang, definisi yang menekankan bahwa unsur penyampaian atau pengoperan telah dikemukakan tahun 1939 oleh William Albick yang menulis bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu ke individu. Di sini ada strategi komunikasi pemasaran yang ada dua, poinnya ada dua. Yang pertama komunikasi, proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, antar organisasi, dan antar sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim. Poin kedua adalah pemasaran, sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai pertukaran. Selanjutnya adalah menurut hasil survei atau website yang saya temukan, penjualan program listrik prabayar PLN seperti pada tahun 2013 target sebesar 5.000 pelanggan yang ditentukan perusahaan pada saat pelaksanaan pencapaian hanya sebesar 4.850 pelanggan saja. Adanya strategi komunikasi ini akan menambah fitur-fitur pada listrik prabayar akan menjadi masyarakat, sehingga masyarakat menerima dengan baik apa itu listrik prabayar, sehingga mereka akan menggunakan atau keseluruhan warga sini menggunakan listrik prabayar. Di sini saya tertarik mengambil judul ini, kenapa? Karena di sini saya akan mencari tahu strategi komunikasi pemasaran apa yang dilakukan pihak humas atau pemasaran di PT PLN Rayon Bengkalis ini. Sistematis tadi landasan teori. Jadi di sini saya mengambil tiga. Yang pertama strategi, yang kedua komunikasi pemasaran, yang ketiga adalah promosi. Jadi di sini saya mengambil menurut satu para ahli. Yang pertama adalah satu para ahli yaitu Philip Kotler. Jadi Philip Kotler ini menjelaskan bahwa strategi ini adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang poin kedua, komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Kotler, pemasaran juga merupakan proses manajerial, yaitu orang-orang di dalamnya mendapatkan yang diinginkan melalui penciptaan atau pertukaran produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Yang poin ketiga, promosi. Menurut Kotler pada tahun 2019, menurut ia mengatakan promosi ini adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Sistematis selanjutnya adalah penelitian terdahulu, bisa dilihat nanti di screen di atas. Konsep operasional. Konsep operasional ini juga yang pertama saya variabelnya itu strategi komunikasi. Subindikatornya adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Indikatornya adalah mengenai sasaran tersebut. Yang kedua, variabelnya adalah pemasaran. Jadi subindikatornya adalah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan yang diinginkan melalui penciptaan atau pertukaran produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Indikatornya adalah media. Variabel ketiga adalah promosi. Subindikatornya bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Jadi indikatornya adalah pesan. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini saya lakukan di PT PLN Persero Rayon Bengkalis, dan waktunya adalah dilaksanakan sejak tanggal tugas metodologi ini disampaikan kepada kami. Sistem selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sini saya selaku peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Pada tahap ini saya selaku peneliti menggunakan data narasumber,
wawancara, observasi, dan komunikasi. Nanti dari hasil tersebut saya jadikan suatu hasil penelitian dengan tahap-tahap dengan proses penyusunan laporan tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari proposal yang telah saya kerjakan untuk mengikuti tugas UAS Meteorologi Penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.